Selama berabad-abad, kegelapan menyimpan satu nama yang membuat umat manusia gemetar. Dialah vampir. Konon, wujudnya sosok yang rupawan berjas hitam. Ia lahir dari rahim ketakutan nyata dan sejarah yang berdarah. Kekejaman Flood ketiga bukan sekadar pelampiasan amarah. Di balik tiang-tiang penyulaan, tersimpan sebuah obsesi kelam untuk menaklukkan kematian. Legenda Transylvania mencatat eksistensi Skolomet, sebuah sekolah sihir hitam bawah tanah tersembunyi, tempat iblis mengajarkan rahasia alam kepada manusia dipilih. Disinilah sang pangeran bersekutu, menggadaikan jiwanya kepada penguasa kegelapan demi kekuatan yang tak tertandingi. Aku menolak takdir kefanaan. Biarkan aku menjadi milikmu, dan biarkan keabadian menjadi senjataku. Perjanjian darah pun terikat. Sang pangeran tidak bertransformasi karena gigitan makhluk lain, melainkan terlahir kembali melalui ritual kutukan iblis. Talinya bukan sekadar alat pemburu, melainkan manifestasi dari rasa haus abadi yang ditanamkan oleh kegelapan. Buku sejarah kuno mencatat rumor mengerikan. Flood kerap mencelupkan roti ke dalam darah korbannya untuk menyerap esensi kehidupan mereka. Ia bukan lagi sekadar manusia penguasa Wallachia. Ia telah menjadi entitas mistis yang mampu mengendalikan malam, kabut, dan binatang buas. Karena perjanjian dengan iblis tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh waktu. Inilah alasan Flood ketiga. Dracula nekat melakukan sekte pemanggilan iblis, menukar jiwa dan tubuhnya untuk memenangkan pertempuran. Ritual yang dia lakukan memicu lahirnya legenda makhluk penghisap darah. Abad ke-15, Wallachia diambang kehancuran, dikepung oleh jutaan pasukan Kesultanan Utsmaniyah. Flood ketiga menyadari bahwa taktik militer manusia biasa tidak akan pernah cukup untuk menang. Jika langit membiarkan tanah airku runtuh, maka aku akan meminjam kekuatan neraka untuk mempertahankannya. Bukan karena haus kekuasaan, melainkan demi melindungi negerinya dari kepunahan. Ia rela membuang kemanusiaannya, menganut ilmu vampir, dan berubah menjadi monster demi menjadi perisai abadi bagi rakyatnya. Aku lebih dari cukup untuk mengubur kalian semua di sini. Malam itu, sejarah mencatat sebuah kemustahilan. Satu jiwa yang terkutuk berhasil meruntuhkan ribuan pasukan yang bernyawa. Ketika sejarah mencatat kematian Flood ketiga dalam pertempuran melawan Ottoman, legenda justru mempercayai hal lain. Ia hanya pulang ke dalam kegelapan. Tahun 1897, Bram Stoker merajut sejarah kelam itu menjadi sebuah novel monumental. Disinilah monster itu mendapat wujud abadinya, Count Dracula. Bukan lagi sekadar mayat hidup yang tak berakal. Ia menjelma menjadi sosok aristokrat yang cerdas, manipulatif, dan berkuasa atas kematian. Kalian menyebutku iblis hanya karena aku mengambil apa yang menjaga kalian tetap hidup. Tapi lihat diri kalian, menua dan mati dalam ketakutan terhadap akhir yang pasti terjadi. Sementara aku adalah waktu yang berhenti. Aku adalah keabadian itu sendiri. Tahun 1922, Nosferatu menampilkan monster tikus yang menjijikkan dan membawa wabah. Lalu, Count Dracula lahir ke layar perak, memberikan pesona magis yang mematikan. Vampir berubah menjadi simbol hasrat terlarang yang dibungkus oleh kematian. Namun, di balik jubah mewah dan daya pikatnya, tersimpan sebuah siksaan yang menggerogoti jiwa batinnya. Darah ini bukan sekadar makanan bagi ragaku. Ini adalah kutukan yang membakar jiwaku. Setiap tegukan adalah ingatan tentang ribuan nyawa yang kuhancurkan. Aku hidup selamanya, namun aku mati
di setiap detik yang kulewati sendiri. Di balik mitos yang memikat, tersimpan ancaman yang melumpuhkan. Inilah sisi gelap dari legenda yang dikenal sebagai ciuman vampir. Ini bukan sekadar serangan fisik. Predator ini menggunakan aura mistis untuk melumpuhkan kehendak korbannya. Sebelum serangan dimulai, sekali taring itu menembus kulit, tak ada jalan kembali. Rasa dingin mulai merambat, memutus saraf kesadaran sang korban. Banyak yang bertanya, apakah ini menular? Legenda menyebutkan adanya racun purba yang mengubah komposisi biologis manusia dalam sekejap. Penularan terjadi melalui pertukaran esensi. Tanpa ritual yang tepat, korban hanya akan menjadi sisa kehidupan yang tak bernyawa. Inilah cara mereka bertahan selama berabad-abad, mengisap energi vital hingga tak ada lagi yang tersisa selain raga yang hampa. Setiap mangsa adalah sumber keabadian bagi mereka. Sebuah siklus maut yang tidak pernah berakhir di kegelapan malam. Sejarah mencatat kasus-kasus nyata yang mengerikan. Dari desa-desa terpencil di Eropa Timur hingga misteri medis yang tak terjelaskan di abad ke-19. Ketakutan akan bangkitnya mayat penghisap darah pernah memicu histeria massal, memaksa warga melakukan ritual pengamanan makam yang ekstrem. Demi menghentikan kutukan ini, mereka menggunakan pasak kayu dan simbol-simbol kuno sebagai perlindungan terakhir melawan maut. Waktu boleh berubah, namun ancaman ini tetap ada, bersembunyi di balik bayang-bayang gedung tinggi dan keramaian kota. Dari era modern yang melankolis hingga aksi gelap saat ini, sosok vampir terus berevolusi. Ia tetap menjadi predator puncak di rantai makanan. Namun, di balik keabadian itu, ia adalah makhluk paling kesepian di alam semesta. Mengutuk matahari yang menghangatkannya, merindukan kematian yang tak pernah datang. Datanglah, matahari, bakar aku menjadi abu yang tak berbekas. Atau biarkan malam ini mendekapku dalam kegelapannya selamanya. Karena pada akhirnya, monster yang paling kita takuti adalah cerminan dari keabadian yang kita dambakan, sekaligus kita benci.